Yo, konnichiwa. Di video ini, kita akan membahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya. Jadi buat yang baru hadir di channel ini, gua saranin agar kalian cek video gua sebelumnya, agar kalian nggak bingung sama jalan ceritanya. Kalian juga bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar kedepannya gua lebih semangat buat bikin konten yang lebih baik lagi. Buat yang gak suka spoiler, kalian boleh close video ini, dan gak usah lama-lama, yuk langsung gas ke videonya. Di pemandian air panas, Lorne membicarakan Seiichi, yang hanya meminta hadiah sederhana dari raja. Dan seperti anime lain pada umumnya, ketika ada yang membicarakannya, dia akan bersin. Raja berkata, sudah pasti akan banyak yang membicarakanmu, setelah semua yang terjadi. Seiichi dan Raja tertawa sambil menikmati pemandian air panas. Raja juga mengatakan impiannya. Impian Raja tuh, ingin ngebangun pemandian air panas, di mana itu adalah tempat yang bisa membuat semua orang tertawa bersama. Seiichi mulai membayangkan pemandian air panas di wajahnya. Dan Seiichi mendukung keinginan Raja. Seiichi juga mengatakan untuk mengundangnya dan teman serikat, suatu hari nanti. Setelah kejadian itu, Seiichi dan yang lain pergi di acara lomba melukis, Clay dan Mei. Penontonnya sangat padat, dan yang menjadi jurinya adalah kakek Clay, Leon Verga. Kedua lukisan sudah ada di tempat dan siap dibuka untuk dinilai. Juri memanggil Clay, untuk membuka tirai lukisannya yang besar itu, dan gambar yang muncul adalah api matahari. Di mata Seiichi ini adalah gambaran matahari yang hebat. Lalu Clay berkata, ini adalah lukisanku api dari korek api. Seiichi langsung memasang wajah bodohnya. Yang kedua giliran Mei, dan ketika Mei membukanya, lukisannya adalah lukisan pahlawan yang menaiki kuda. Dengan ini Mei mengatakan, ini adalah lukisan pahlawan, yang telah merubah sudut pandangku. Dan semua orang menyukai lukisan Mei, artinya Mei menjadi juara satu. Seiichi menghampiri mereka dan mengucapkan selamat. Di sisi lain kita diperlihatkan, semua kapten pasukan divisi Raja Iblis, sedang melakukan diskusi, dengan Putri Raja Iblis. Dan sang putri mengatakan, akan menjalin hubungan kesepakatan, dengan kerajaan Wimberg. Meski ada penasihat putri yang tak bisa menerima ini, tapi para kapten Raja Iblis, menerima semua perintah Putri Mungil ini. Kenapa ya cuy, di anime ini banyak loli dan anunya. Sementara itu, kesatria pedang Zakia, telah menemukan penyerang raja, yang dijuluki dengan asap kematian. Mereka berdua pun bertarung, tapi Zakia masih unggul dalam segi apapun. Zakia mengeluarkan pedang sihir Vivtia, dan mengakhiri pertarungan. Si asap kematian ini pun mundur, dan mengancam akan datang kembali. Sementara itu di sisi Seiichi, ia sedang berlatih, mengontrol kekuatannya, sambil menekan energi sihirnya, selama sebulan belakangan ini. Wih cepet juga, di sini baru 3 menit loh. Lalu tak lama Louis datang sambil memanggilnya Master, sedangkan Altria Salia dan Lulu sedikit terkejut. Altria bergumam, lagi-lagi muncul gadis lain. Seiichi hanya tersenyum dan memperkenalkan Louis. Kemudian Louis mengatakan bahwa butuh bantuan Master, untuk asasin yang telah ditangkap kemarin. Ini tuh karena kalung budak yang dia pakai, hal ini mungkin menahan dia agar tidak mengkhianati tuannya. Jika dia melakukan itu, dia pasti akan kesakitan oleh kalung itu. Seiichi mulai memahami situasinya dan bergegas menuju tempat interogasi. Saat sampai di sana, Seiichi melihat Lorna mencoba membuat anak itu berbicara, menggunakan makanan. Enak loh, kata Lorna. Seiichi menendang meja dan berkata, memangnya kau ini iblis atau apa? Sedangkan Lulu menganggap, itu adalah siksaan yang paling mengerikan di dunia ini. Ya, yang ada di otak Lulu kan hanya makanan. Ingatkan, Lulu ini tuh kuda Seiichi. Lalu Seiichi mencoba melepas kalung itu. Seiichi mulai mencari gambaran untuk mengaktifkan sihir pencipta. Karena ini bukan kutukan, jadi Seiichi mencari gambaran kebebasan. Dan yang muncul di kepala Seiichi, yang menciptakan hukum kebebasan makhluk adalah Presiden Lincoln. Dan terdengar suara, skill penciptaan telah aktif, sihir pembebasan Presiden Lincoln diciptakan. Lalu kalung itu bersinar dan terlepas dari gadis human itu. Semua terkejut melihat hal ini, dan gadis itu pun menangis di pelukan Saria sambil mengatakan,
Namanya adalah Olga Charmelia, dia adalah spesies demi-human kucing, namun karena rambutnya hitam dia dijual oleh orang tuanya di kerajaan Kaiser. Dan kerajaan itu menyuruh Olga untuk membunuh raja kerajaan Terbert. Sebenarnya dia tuh gak mau ngelakuin ini. Mendengar ini Seiichi berpikiran, jika gadis sekecil ini diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana mereka memperlakukan senior Kanazuki, dan para pahlawan yang lain. Seiichi berkata juga punya urusan dengan kerajaan Kaiser, jika mereka mengincar Olga, Seiichi akan melindunginya. Jika kerajaan Kaiser mengincar Seiichi, maka ini akan mempermudah urusan Seiichi. Itulah yang ada di pikiran Seiichi. Karena masalah ini sudah selesai, Louis berkata kepada Seiichi, meminta Seiichi untuk berada di kerajaan. Sementara ini, karena Louis telah menerima laporan, bahwa ada aktivitas monster di perbatasan kerajaan. Baiklah, kau bisa mengandalkanku, jawab Seiichi. Sementara itu di perbatasan, terlihat sosok yang mengatakan, bahwa ia harus mengurangi jumlah pasukan itu sebelum Louis tiba. Tak lama Louis tiba di samping kesatria itu, dan kesatria menanyakan kondisi raja. Louis menceritakan bahwa raja baik-baik saja, bahkan masternya yaitu Seiichi juga sedang berada di kerajaan. Mendengar Louis mendapat master baru, kesatria ini tertarik untuk bertemu dengan Seiichi. Di samping itu Louis mengeluarkan pedang sihir dari naga air, dan meluncurkan serangan besar kepada monster. Tindakan Louis ini juga memicu pada semua Valkyrie, untuk memulai pertarungan mereka. Dan tiba-tiba, ada satu prajurit Valkyrie datang kepada Louis menyampaikan pesan. Bahwa banyak monster berlevel tinggi dari hutan, yang mulai mendekati kerajaan. Louis pun terkejut mendengar berita ini, dan mulai khawatir dengan kerajaan. Di sisi Seiichi dan yang lain sudah bersiap menunggu gerombolan monster dari atas benteng kerajaan. Dan diikuti dengan datangnya semua anggota guild, bahkan Gartur Master Guild pun, juga ikut turun tangan. Seiichi pun bertanya pada Gartur, apakah tidak apa-apa, mereka ikut bertarung, karena rata-rata level para monster itu, hanya bisa diatasi oleh pahlawan tingkat B ke atas. Ini bukan masalah, ucap Gartur, sambil terjun memulai pertarungan antar monster. Mereka semua pun mengikuti serangan Gartur dan memulai perang ini. Tapi, gak lama kemudian, terdengar peringatan bahaya, bahwa dari arah timur telah diketahui ada beberapa monster tingkat S yang mendekati gerbang kerajaan. Melihat hal ini Seiichi mulai curiga, bagaimana bisa monster berkumpul seperti ini, terlebih lagi hal ini tuh terlihat kayak mereka lagi diberi instruksi penyerangan. Altria pun menyela Seiichi, bahwa tepat seperti yang ada di pikiran Seiichi, ada yang mengendalikan pergerakan para monster ini. Altria melihat penjaga menahan serangan monster tingkat S. Altria datang menghampirinya, dan menyuruh penjaga itu agar menjauh. Lalu Altria mengeluarkan serangan kapaknya yang dilapisi oleh sihir penghancur bernama Meteor. Dan di sisi lain, ada dua petualang yang mengalahkan dua monster tingkat S. Nah, di sini tuh mulai bermunculan anggota guild yang hebat satu persatu. Bahkan pembunuh legendaris yang bernama Not pun muncul, dengan membunuh Beast King. Seiichi pun terkejut melihat anggota serikatnya, ternyata tuh, anggota serikat isinya adalah orang-orang yang overpower, dan bukan hanya sekedar orang mesum. Pertempuran memang berjalan lancar, tapi semua petualang mulai merasa kelelahan. Hal ini tuh karena, jumlah monster yang terlalu banyak. Tak lama Pak Tua yang berdiri di samping Seiichi, melakukan sihir berskala besar, berupa tornado, yang menghempaskan banyak monster. Dengan ini Seiichi mulai berpikir, untuk segera mengakhiri semua ini. Seiichi mulai melakukan sihir penciptaan, berupa serangan dari atas, yang memiliki skala ledakan besar. Seiichi menciptakan sihirnya dan berteriak, Jutgemen. Semua terdiam mendengar namanya. Tak lama kemudian sihir berskala besar meledak di medan pertempuran, dan serangan itu menyerang semua yang berkategori berbahaya. Dan terdengar suara jeritan, dari medan pertempuran, tepatnya di tempat sihir Seiichi dilepaskan. Dan itu adalah jeritan para anggota serikat. Seiichi pun berkata, kurasa aku hanya menargetkan kepada monster. Pak Tua di samping Seiichi berkata, mungkin sihir itu juga mengenai anggota serikat. Seiichi menjawab dengan wajah datar, jadi begitu, mereka juga termasuk berbahaya. Ahahaha. Tak lama terlihat dataran yang bersih penuh dengan lubang dan manusia yang hangus.
Saria, Lulu, Olga, dan Altria memuji sihir Seichi. Hanya mereka berempat yang masih terlihat kinclong, bersih bening, seperti tanpa kaca, celing. Oh salah cuy, ada satu lagi yang masih bening, sang sekretaris Alice McLean berkata. Sihir terakhir tadi sangat menakjubkan, ini pertama kalinya, aku merasa kageli di seluruh tubuhku. Seichi masang wajah konyolnya dan berkata, ini kemenangan yang hampa. Meskipun semua dalam keadaan hangus dan gosong, mereka semua memuji Seichi. Dan kakek tua Transcendent di samping Seichi, juga memuji sihirnya. Seichi dengan wajah malu menjawab bahwa ia masih kurang berpengalaman. Lalu kakek Transcendent ini mendekap pundak Seichi, dan meminta Seichi untuk mau mengajar di akademinya. Cerita berakhir. Kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya, dan terima kasih telah mau klik dan nonton video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat bikin konten yang lebih baik lagi. Dan jika ada salah kata dalam pembahasan, mohon dimaafin. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri. Dan, biarin Diablo nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。